Shalom saudaraku, kita patut bersyukur pada Tuhan jika pada hari ini kita dapat memasuki minggu pertama dalam tahun 2024 ini. Dan pada hari ini kita dapat merefleksikan kepada firman Tuhan. Pada hari ini kita akan merefleksi dengan tema berharga di mata Allah. Teks firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya menyadari betapa sulitnya kata-kata yang harus diucapkannya di saat orang-orang berada dalam krisis dan keputusasaan. Namun ayat 1 dimulai dengan beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa menyatakan kepada Yesaya dan kepada umatnya, yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan bangsa Israel, walaupun mereka dalam situasi yang sulit di pembuangan. Karena firman itu yang memberikan penghiburan, harapan, dan kekuatan dalam hidupnya. Firman Tuhan memberi perintah, jangan takut. Ini adalah pesan yang bertujuan untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan. Keadaan kecemasan yang tinggi di kalangan umat Tuhan cenderung untuk meragukan janji-janji Tuhan. Tuhan ingin kita mengatasi kecemasan dan menunjukkan keyakinan akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya Tuhan melindungi Israel, tentu juga melindungi saudara dan saya dari badai dan api kehidupan. Kita bisa lihat Roma 8 ayat 31. Ayat 3 mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu sebagai tebusan. Artinya Tuhan berkuasa supaya Israel dan saudara dan saya tidak meragukan Tuhan Allah kita. Kemudian afirmasinya berlanjut, karena kamu berharga di mataku. Dia telah memilih kita dan memberi kita kehormatan. Dia memandang kita sebagai sesuatu yang berharga. Karena kasih sayangnya kepada kita, sehingga terlindungi diri kita. Namun sayangnya, tidak sedikit orang, khususnya anak-anak Tuhan, sering terjebak memandang diri sendiri sebagai manusia yang tidak berharga. Manusia diberi label dan diberi harga sesuai dengan kepentingan dunia. Namun demikian,
pandangan dunia tidak sama dengan pandangan Allah atas manusia. Manusia begitu berharga di hadapan Allah. Keberhargaan manusia ini bukan ditentukan atas keberadaan manusia, melainkan atas keberadaan Allah yang mengasihi manusia. Apapun kondisi kita, kaya miskin, pintar bodoh, sukses gagal, sehat sakit, tidak akan mengurangi keberhargaan saudara di hadapan Allah. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, Tuhan membentuk saudara, membentuk gerejanya. Tuhan mengasihi saudara, mengasihi gerejanya. Tuhan memanggil saudara dan memanggil gerejanya. Tuhan memampukan saudara dan memampukan gerejanya bertahan untuk melakukan tugasnya. Sekalipun saudara dan gerejanya menghadapi badai api konflik, menghadapi bahaya, Tuhan akan hadir dan menyertai saudara dan gerejanya, dan terus memperdayakan pelayanan dan pekerjaannya, karena saudara dan gerejanya berharga di mata Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.